Siang ini saya ada kedatangan tamu, sahabat lama. Dia adalah tokoh senior, Dr. Abbas Taha. Beliau adalah sudah sepuh, tapi semangatnya luar biasa. Siang ini akan saya kupas sedikit tentang kegiatan PIS selama ini yang beliau memantau terus dan memberikan support yang luar biasa terhadap PIS, sehingga PIS sampai saat ini masih terus berkibar. Gimana Prof tentang buku yang baru terbit ini? Apakah menurut Prof sudah cocok atau masih perlu pemenahan dari sini, sehingga buku ini menjadi referensi ya sebelum kita memilih pemimpin itu. PIS berharap ya masyarakat luas itu mempelajari lebih jauh siapa sebenarnya tokoh yang patut kita usung sebagai presiden, sehingga proses pemilihan presiden ini yang selama ini hanya ditunjuk oleh ketua partai, sekarang kita kupas habis sebelum beliau kita pilih. PIS sudah menentukan, PIS sudah mentelaah bahwa beliau punya kemampuan, beliau punya keahlian, beliau juga sudah punya pengalaman, dan beliau kita harapkan untuk menjadi pemimpin di tahun 2024 yang akan datang. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, PIS sebagai suatu NGO atau lembaga swadaya masyarakat yang sudah eksis sejak tahun 98 sudah banyak berbicara tentang bagaimana membangun negara dan bangsa itu dengan beberapa sodoran pemikiran-pemikiran. Nah, sebagai komunitas ini tumbuh berkembang dengan baik, sehingga Sabang Merauke mereka mempunyai branch ya, di tokoh-tokoh di daerah, mempunyai komunitas yang juga mengembangkan pemikiran, masukan yang mereka bahas dalam PIS itu sendiri, yang kemudian dikomunikasikan ke publik dan juga kepada tokoh-tokoh yang dianggap perlu dimiliki. Itu dari segi komunikasi. Kemudian dari segi pandangan politik terakhir, memasuki era kekinian, di mana sedang ramainya masalah capres dan sebagainya, dan kondisi ekonomi, politik dan ekosistem bangsa ini yang sudah sangat-sangat artinya kritis. Nah, PIS melakukan kajian-kajian dan melihat beberapa figur tokoh yang akan dipersiapkan atau yang akan didorong untuk menjadi pimpinan negara ini pada tahun 2025. Kelihatannya PIS memilih sosok Anies Baswedan. Nah, tentu kita pertanyakan apa dan kenapa. Nah, apa dan kenapanya itu adalah seorang pimpinan atau leader. Untuk memimpin suatu negara, tentu saja ada kompetensi yang harus dimilikinya. Memiliki wawasan kebangsaan, memahami tentang apa yang disusun oleh founding fathers yang tercermin dalam preambul Undang-Undang 45, kemudian tertuang di dalam Pancasila, itu adalah masa yang pertama, dan seterusnya dalam peraturan perundangan yang pertama. Nah, untuk dengan kondisi yang sekarang ini dituntut lebih kompetensi. Nah, untuk itulah kelihatannya PIS telah menganalisa dari segi leadership, Anies memiliki suatu kelebihan dari yang lain karena seorang akademisi, karismatik, kemudian juga mempunyai aroma kepemimpinan yang disenangi oleh setiap golongan, suku, agama maupun ras. Nah, ini satu contoh. Yang kedua, secara genetika, Anies Baswedan ini adalah keturunan pejuang dan pemimpin Republik ini, yaitu dari Rashid Baswedan, yang merupakan satu pendiri Partai Arab yang kemudian menyatakan Arab itu adalah merupakan bangsa Indonesia. Nah, ini beda dengan ras-ras lain yang datang ke Indonesia. Yang beliaulah yang menjadi muhibah untuk memperkenalkan kemerdekaan Indonesia ini ke Timur Tengah dan sebagainya, yang dimana saat itu ya Palestina, Mesir, dan Saudi yang memberikan dukungan pertama kepada Republik ini.
Nah, kita lihat dalam konteks bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, tidak lepas daripada sudut pandang beliau. Beliau melihat bahwa yang perlu disejahterakan itu ada sekitar 80% mereka yang berada pada ekonomi mikro, yang selama ini mereka tidak mendapat akses kepada bagaimana menjalankan ekonomi ini. Kita kenal ada UMKM, ada di pinggiran alma mater, itu sangat-sangat kecil. Nah, saya melihat di dalam dinamika perkembangan DKI dewasa ini itu sangat diprioritaskan, termasuk juga mensejahterakan, termasuk akses masyarakat kepada pemerintah. Nah, jadi dalam hal ini keberpihakan sesuai dalam ekonomi rakyat itu. Nah, sedangkan masalah lingkungan dikatakan sejajar dengan ibu kota negara-negara dunia. Di mana faktor lingkungan, faktor ekonomi gas, ras dan sebagainya. Kemudian tamamnya agama ras, di mana ini sama dengan masyarakat Madani yang dibangun oleh Rasulullah pada era lalu. Jadi sehingga kalaupun dia nanti terpilih menjadi presiden, minoritas tidak perlu khawatir karena tambah lagi masalah budaya, ya, di mana budaya Betawi, budaya lokal, budaya yang ya itu semua dikembangkan. Jadi di mana kompetensi sebagai seorang leader, itulah istimewanya. Dia seorang leader dan juga seorang manajer. Seorang manajer adalah bagaimana mengoperasionalisasikan pencapaian tujuan sumber daya yang ada. Nah, sumber daya yang ada itu tidak hanya untuk DKI, provinsi lain pun juga mendapat bantuan. Inilah yang dikatakan seorang pemimpin. Semoga saja dari perilaku yang ditimbulkan karena pendidikan dan lingkungan liberal Sabang ini harus dihindari. Insya Allah ini Anies Baswedan dengan jajaran yang akan disusunnya tentu akan mampu mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia untuk kesejahteraan. Jadi mudah-mudahan ya, rahmatin alamin itu akan tercipta di bumi Indonesia ini yang akan kita mulai nanti dari Jakarta sudah berjalan, Republik Indonesia ini sekarang, sehingga nanti terbitlah terang dari timur menerangi dunia ini. Semoga begitu, Bin. Alhamdulillah, ini pencerahan yang luar biasa dari seorang Profesor Abbas Taha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwandi. Kegiatan saya sebagai ketua lembaga atau pengurus lembaga Gerakan Muslim Cinta Indonesia. Saya sudah melihat dan coba mengkaji buku ini yang isinya justru alhamdulillah banget berbicara tentang kualitas dan kiprah Bapak Anies Baswedan. Artinya mudah-mudahan kita sebagai bangsa Indonesia banyak belajar bagaimana seharusnya mencari pemimpin yang benar-benar pemimpin, bagaimana seharusnya kita mencari pemimpin yang benar-benar amanah, dan mudah-mudahan ini menjadi rujukan buat kita semua, bagi yang bukan penduduk Jakarta atau mungkin yang belum pernah merasakan kiprah dari getaran atau gerakan Bapak Anies. Insya Allah dengan buku yang ada ini dapat merasakan dan juga dapat menilai betapa positifnya Bapak Anies Baswedan. Dan insya Allah kita percaya lagi jika Allah memandaki dan kita bersemangat dan kita juga berusaha, insya Allah 2024 beliau menjadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman. Saya dari Paguyuban Gerakan Muslim Cinta Negeri. Saya telah membaca buku ini. Apa yang saya telah baca, saya dapat menyimpulkan bahwa sosok Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai yang saat ini sebagai masih menjabat Gubernur DKI sangat layak dan cocok untuk menjadi pemimpin di negeri ini, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Dengan alasan yang saya bisa utarakan bahwa apa yang telah dia lakukan selama menjabat sebagai Gubernur DKI
dia telah menyelesaikan beberapa program yang dia janjikan pada saat kampanye pada saat menjelang pemilihan gubernur DKI. Adapun mengenai hal-hal lain yang saatnya kita berharap semua bahwa menjelang akhir Oktober di 2022 ini Bapak Anies Rashid Baswedan bisa menuntaskan semua program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar. Setelah membaca buku-buku ini, saya bisa menilai bahwa kepemimpinan Anies Rashid Baswedan memang bagus dan sesuai untuk kemajuan negara kita. Mulai dari beliau diangkat jadi Menteri Pendidikan sampai hari ini jadi Gubernur DKI Jakarta. Pendekatan psikologis beliau memang sangat bagus dan luar biasa. Di mana untuk membangun suatu wilayah beliau berkolaborasi dengan warga di sekitar yang dilibatkan langsung, sehingga aspirasi mereka terrealisasi dan berjalan dengan sesuai. Mungkin demikian saja uraian singkat saya tentang Anies Baswedan. Saya dukung Anies Baswedan menjadi presiden 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia. Menurut saya Anies ini memang best of the best. Ya, memang patut dan pantas jadi presiden tahun 2024. Insya Allah, amin. Insya Allah Presiden 2024. Anies Baswedan, Insya Allah Presiden 2024. Anies Baswedan, Insya Allah Presiden 2024. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.